Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Amalia Adiliani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Dosen pengampu Bapak Syarif Khalili. Nah, saya di sini akan menjelaskan jawaban nomor 1 yang A dengan soal kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Pada mulanya bangsa Arab menganut agama monoteisme yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan terjadi dalam kepercayaan yang kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran ketuhanan mereka, sehingga mereka membuat berhala-berhala untuk disembah. Berhala di sini adalah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia, seperti halnya mendewakan patung, pohon, bahkan jin. Sehingga banyak kepercayaan-kepercayaan penyembahan berhala yang banyak macamnya yang mereka lakukan. Selain menyembah berhala, orang-orang Arab pada masa itu juga menyembah dewa-dewa. Dewa yang mereka anggap benar-benar ada keberadaannya, seperti dewa-dewa masyarakat Mekah dan Madinah, yakni Lata dan Uzza misalnya, yang lebih populer. Kepercayaan menyembah dewa-dewa adalah salah satu dari sekian dari kepercayaan bangsa Arab pada saat itu. Ini mengartikan bahwa penyembahan terhadap dewa-dewa cukup mengambil bagian di tanah Hijaz, sehingga mereka membuat tempat-tempat sakral untuk pemujaan dewa yang mereka sembah tersebut. Penyembahan terhadap matahari dan bulan juga terjadi pada saat zaman jahiliyah. Kepercayaan penyembahan terhadap benda-benda langit tersebut terjadi di Jazirah Arab jauh sebelum Islam hadir, seperti misalnya orang-orang Badui yang kepercayaannya berpusat kepada bulan. Tradisi penyembahan bulan mengisyaratkan sebuah masyarakat pengembala ternak, sementara tradisi penyembahan matahari menggambarkan tahap berikutnya, yaitu masyarakat pertanian. Ini berarti masyarakat pengembala ternak dan masyarakat pertanian menyembah benda-benda langit sebagai sesembahan mereka adalah sebuah kebiasaan yang sering mereka lakukan. Kepercayaan penyembahan tersebut menjadi suatu keragamaan dalam bentuk keyakinan yang pernah ada di Jazirah Arab. Bangsa jahiliyah juga bangsa yang gemar berperang dan mereka telah terlatih dalam hal tersebut. Pengetahuan dalam berperang juga dibutuhkan untuk menjaga bila mana terjadi peperangan antara suku. Peperangan antara suku sering terjadi di Jazirah Arab, sehingga orang-orang Arab akan berjaga-jaga untuk menyiapkan pasukannya jika suku mereka diserang oleh suku lain. Seperti misalnya, mereka mempelajari cara-cara dalam menggunakan pedang, cara memanah, dan kelihayan mengunggang kuda. Bahkan cara-cara untuk berperang dijadikan ajang perlombaan untuk menunjukkan kesombongan mereka. Bangsa Arab sejak dahulu sudah mengenal pengetahuan ilmu tentang astronomi. Keadaan mereka yang hidup di gurun pasir dan kecintaan mereka terhadap binatang-binatang membuat mereka hobi dalam mempelajari ilmu perbintangan. Contohnya, untuk mengetahui terbit dan terbenamnya matahari, juga untuk mengetahui pergantian musim. Bangsa Kaidan atau Babylon adalah guru dunia bagi ilmu astronomi. Pada waktu tentara Persia menyerbu negeri Babylon, sebagai dari mereka termasuk ahli ilmu astronomi mengungsi ke negeri-negeri Arab. Dari merekalah orang Arab mempelajari ilmu astronomi. Pengaruh dari bangsa lain juga dapat diterima orang-orang Arab khususnya dalam ilmu astronomi, sehingga menjadikan kebiasaan dari bangsa Babylon tersebut mempengaruhi orang-orang Arab untuk mempelajarinya.
Masyarakat Arab sangat menghargai orang-orang yang pandai dalam mengarang syair. Dalam mengarang dan mendengarkan syair-syair yang dilantunkan telah menjadi kebiasaan dari masyarakat Arab. Misalnya menceritakan tentang masyarakat, pedalaman, kisah-kisah orang dahulu ataupun syair-syair pujian. Nilai sastra dan keindahan dalam melantunkan syair sangat dihargai orang Arab. Mereka mengukur kecerdasan seseorang dari seberapa indah dan menarik dalam melantunkan syair. Penyair selain menjadi juru bicara kaumnya juga sangat memahami dongeng-dongeng rakyat. Di samping itu juga sebagai pengkaji perkembangan sosial, penuntun, dan sebagai operator. Oleh karena itu terdapat sebuah pepatah mengatakan puisi merupakan catatan publik diwan. Orang-orang Arab, penyair selain disebut sebagai sejarawan juga disebut sebagai ilmuwan dan penyair berita. Syair-syair masyarakat Arab merupakan kenangan akan sebuah cerita yang dilantunkan untuk umum sehingga menjadi catatan suatu peristiwa yang telah terjadi. Tradisi orang Arab jahiliyah yang gemar membuat patung merupakan salah satu seni rupa yang dimiliki oleh orang Arab saat itu. Dalam membuat berhala, orang-orang Arab membuatnya tidak hanya untuk disembah, tetapi juga sangat suka membuat berhala. Orang Arab pada masa itu dikenal pandai membuat patung, bahkan setiap suku memiliki berhala untuk disembah. Berhala biasanya terbuat dari batu dan kayu. Beberapa penduduk tanah Arab tidak menganggap berhala para dewa tetapi sebagai perantara. Ada campuran antara mereka yang memujanya atau sekedar kesukaan mereka dalam membuat patung, sehingga dikatakan sebagai perantara. Begitu banyak berhala yang mereka tinggalkan sendiri tanpa mereka berfungsi untuk menjadi berhala dewa-dewa mereka. Sekian dari saya. Apabila ada salah kurang dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amazing!